Bayangkan sebuah kerajaan begitu besar, begitu kaya, begitu ditakuti, namun runtuh bukan karena serangan bangsa asing, tetapi karena perang antar darahnya sendiri. Kalimat itu masih bergema setiap kali para sejarawan membahas tentang Majapahit. Imperium terbesar yang pernah berdiri di Nusantara, kerajaan yang dipuja, ditakuti, dijadikan legenda, tetapi berakhir dalam bayang-bayang abu kebakaran istana, kudeta, pengkhianatan, dan perang saudara yang mengoyak nadi kekuasaan dari dalam. Bagian satu bayang-bayang kejayaan yang mulai retak pada abad ke-14, Majapahit berada di puncaknya. Hayam Wuruk memerintah dengan bijak, Gajah Mada memegang senjata, strategi, dan ambisi. Catatan Tiongkok menggambarkan Majapahit sebagai negara dengan pelabuhan penuh kapal asing, emas dari Maluku, rempah dari Nusantara, hingga upeti dari daerah taklukan. Namun saat kedua tokoh besar itu wafat, keretakan pun mulai terlihat. Majapahit bagaikan pohon besar yang tampak kuat dari luar, tetapi lapuk dari dalam oleh perebutan kekuasaan, iri, dendam, dan keluarga yang saling menjatuhkan. Bagian dua kematian Hayam Wuruk, pemicu perang takhta terbesar Majapahit tahun ke-1389. Hayam Wuruk wafat. Kabar ini membawa duka, dan sekaligus memicu bencana. Masalahnya adalah suksesi. Putri Hayam Wuruk, Kusumawardhani, memang calon kuat. Namun ada satu lagi, Wirabhumi, putra Hayam Wuruk dari Selir. Dalam hukum Majapahit, darah raja tetaplah darah raja. Dan di titik itu, Majapahit memiliki dua ahli waris yang sama-sama sah secara politik maupun budaya. Inilah awal dari konflik yang kelak dikenal sebagai Perang PARIG-REG, perang sipil paling kelam dalam sejarah Nusantara. Bagian 3 PARIG-REG, ketika darah keluarga tumpah di atas tanah Majapahit. Perang Paregreg 1404–1406 bukan sekadar perang biasa. Ini adalah perang saudara, yang pelurunya bukan besi, melainkan dendam. Di satu sisi ada Bre Wirabhumi, ambisius, kuat, mengontrol wilayah timur yang kaya dan strategis. Di sisi lain ada Wikramawardhana, suami Kusumawardhani, yang menguasai istana pusat dan didukung para bangsawan tua peninggalan Hayam Wuruk. Fakta lapangan dari prasasti dan naskah kuno menyebutkan, Majapahit terbelah menjadi Majapahit Barat dan Majapahit Timur. Korban jiwa tidak hanya prajurit, tetapi rakyat biasa. Perdagangan internasional tersendat, wilayah taklukan mulai melepaskan diri pengaruh Majapahit di luar. Jawa melemah drastis. Puncak perang terjadi ketika pasukan Wikramawardhana menyerbu benteng Wirabhumi. Pertempuran berlangsung brutal. Beberapa catatan menyebutkan bahwa Wirabhumi akhirnya ditangkap dan dipenggal. Dengan tewasnya Wirabhumi, Wikramawardhana menang. Tetapi Majapahit kalah. Kerajaan belum hancur, tetapi hampir tidak mungkin pulih seperti semula. Bagian 4 luka yang tak pernah sembuh Majapahit setelah perang saudara ibarat raksasa yang kehilangan kedua kakinya. Kekuatan maritim melemah. Kontrol terhadap kerajaan-kerajaan vasal hilang satu persatu. Kekayaan berkurang drastis karena pelabuhan sibuk mengurus perang, bukan perdagangan. Sementara itu, di pesisir utara Jawa, kekuatan baru mulai tumbuh. Demak. Keberadaan Demak bukan sekadar muncul secara politis, tetapi merupakan hasil dari melemahnya otoritas Majapahit dan berkembangnya pusat-pusat dagang Islam. Ini bukan soal agama, tetapi soal kekuatan ekonomi. Saat Majapahit sibuk berperang antar keluarga, para pedagang pesisir membangun kekuatan lewat jaringan perdagangan yang jauh lebih luas, efisien, dan kaya. Bagian 5 raja-raja yang membangun reruntuhan, bukan istana suksesi setelah Wikramawardhana juga tidak mulus. Raja-raja setelahnya lebih sibuk mempertahankan sedikit kekuasaan yang tersisa ketimbang memperluas atau menguatkan kerajaan. Penguasa seperti Suhita Kertawijaya, Raja Sawardhana Singha Wikramawardhana Girindrawardhana merintah di tengah kekacauan internal, pemberontakan daerah, dan serangan dari luar. Fakta menarik, beberapa raja Majapahit di era akhir bahkan tidak lagi diakui sepenuhnya oleh seluruh Jawa, apalagi Nusantara. Makin lama, Majapahit berubah dari kerajaan superpower menjadi sekadar kerajaan regional, lalu menjadi simbol tanpa kekuatan nyata. Bagian 6 serangan dari luar, tahun-tahun terakhir yang penuh kegelapan Majapahit yang dulu ditakuti kerajaan Siam, Kampa, bahkan dihormati Cina, kini menjadi sasaran perebutan kekuasaan oleh kerajaan-kerajaan yang dulu merupakan bawahan mereka. Demak, yang semakin kuat secara ekonomi dan politik,
mulai memandang Majapahit sebagai simbol lama yang harus digantikan. Catatan masyarakat Bintoro dan naskah lokal menggambarkan bahwa Demak bukan hanya muncul sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa, tetapi sebagai penerus wilayah yang dulu dikuasai Majapahit. Beberapa sumber menyebutkan bahwa serangan besar terhadap sisa kekuatan Majapahit terjadi pada masa pemerintahan Girindrawardhana. Keraton-keraton terakhir terbakar, istana porak-poranda, bangsawan melarikan diri ke pedalaman. Sisa-sisa keluarga kerajaan mengungsi ke arah timur, ke kawasan yang kemudian disebut Bali. Sejarah Bali mencatat bahwa banyak bangsawan Bali mengaku keturunan langsung Majapahit. Ini adalah bukti kuat bahwa pelarian besar-besaran memang terjadi. Bagian 7 Majapahit runtuh, bukan secara tiba-tiba, tapi secara perlahan. Tidak ada satu hari khusus di mana Majapahit resmi jatuh. Sejarawan menemukan bahwa sekitar tahun 1478 adalah periode pertama kehancuran istana. Tahun 1518 Majapahit tidak lagi disebut dalam catatan perdagangan asing. Di awal 1500-an Demak secara de facto mengambil alih sisa ke kawasan pusat Majapahit. Jadi, runtuhnya Majapahit adalah proses, bukan peristiwa tunggal, dan penyebab utamanya bukan serangan luar, tetapi Majapahit sendiri. Kerajaan ini runtuh karena perebutan tahta internal perang saudara, paregreg ekonomi yang lumpuh, pelemahan angkatan laut, kemunculan kekuatan dagang baru Demak, Malaka, ketidakmampuan raja-raja akhir mempertahankan stabilitas ironisnya. Kerajaan yang dibangun dengan kecerdasan dan kekuatan hancur karena ambisi segelintir bangsawan. Bagian 8 legasi Majapahit yang runtuh adalah istananya, bukan namanya. Walau runtuh, Majapahit tidak hilang dari sejarah. Banyak aspek budaya Indonesia modern berasal dari masa ini. Sistem pemerintahan, sastra dan bahasa, konsep persatuan Nusantara, tradisi hukum dan adat, seni perang dan simbol kenegaraan, bahkan lambang burung Garuda pada negara kita berasal dari tradisi kerajaan Hindu-Buddha yang dipopulerkan pada masa Majapahit. Majapahit runtuh secara politik, tetapi tidak pernah runtuh secara budaya. Penutup, jika Majapahit tidak perang saudara, apakah Nusantara akan berbeda? Pertanyaan terbesar yang selalu muncul adalah, jika Majapahit tidak perang paregreg, apakah Nusantara bisa menjadi kekuatan dunia jauh sebelum masa kolonial? Banyak sejarawan menjawab, mungkin iya. Majapahit memiliki jaringan maritim, ekonomi, perdagangan global, identitas kolektif Nusantara, kekuatan politik dan militer, namun sejarah memilih jalannya sendiri. Majapahit runtuh bukan karena musuh luar, tetapi oleh darahnya sendiri. Inilah kisah tragis sebuah imperium besar yang kalah oleh keserakahan, perebutan takhta, dan perang saudara yang mengoyak jantung kekuasaannya. Pelajaran paling berharga dari Majapahit adalah, negara sebesar apapun akan runtuh bila para pemimpinnya saling menjatuhkan. Bagian 9 bayang-bayang pemberontakan, ketika setiap wilayah membuat taktanya sendiri. Ketika Majapahit mulai melemah akibat perang saudara, kekuasaan pusat tak lagi mampu mengawasi wilayah-wilayahnya yang luas. Satu demi satu daerah mulai melepaskan diri dari ikatan politik, membangun kekuatan lokal, dan mengabaikan pajak serta upeti yang dulu wajib dibayarkan kepada keraton. Di pesisir utara Jawa, para bangsawan lokal yang selama ini tunduk pada Majapahit mulai menyusun kekuatan sendiri. Mereka memiliki modal ekonomi yang kuat, pelabuhan, kapal, pedagang, dan koneksi perdagangan global dengan Tiongkok, Arab, Gujarat, Filipina, hingga Malaka. Dalam catatan Tiongkok dinasti Ming, utusan Jawa pada akhir abad ke-15 mulai datang bukan hanya dari pusat Majapahit, tetapi dari pesisir-pesisir kecil yang dianggap negara tersendiri. Ini menandakan satu hal, Majapahit tidak lagi punya otoritas sebagai kerajaan tunggal. Daerah seperti Jepara, Tuban, Surabaya, Gresik, Sedayu, bahkan Madura mulai menunjukkan identitas politik yang kuat. Para adipati di wilayah tersebut seringkali memiliki kekuatan militer dan armada laut lebih besar daripada kekuatan pusat Majapahit yang terus melemah. Majapahit seperti rumah besar yang dindingnya retak satu persatu. Retakan itu tidak diperbaiki, sebaliknya, setiap retakan berubah menjadi pintu keluar bagi wilayah yang ingin merdeka dari kekuasaan pusat. Bagian 10 Kebangkitan Demak. Anak burung yang menjadi elang, salah satu wilayah pesisir yang paling cepat naik menjadi kekuatan besar adalah Demak. Dibangun oleh Raden Patah, seorang tokoh yang oleh sebagian sejarawan disebut memiliki darah Majapahit. Demak lahir sebagai perpaduan antara kekuatan ekonomi, agama, dan politik.
Demak bukan muncul begitu saja. Ia tumbuh di atas kemunduran Majapahit, mengisi kekosongan kekuasaan yang tidak lagi mampu dipenuhi kerajaan pusat. Kekuatan Demak tidak hanya berasal dari pelabuhan dan perdagangan internasional, tetapi juga dari dukungan jaringan ulama, pedagang, dan masyarakat pesisir yang selama berabad-abad menjadi fondasi maritim Nusantara. Berbeda dengan Majapahit yang kekuatannya bertumpu pada istana dan bangsawan, Demak bertumpu pada rakyat dan pedagang. Ini membuat pertumbuhannya sangat cepat, fleksibel, dan dinamis. Laporan-laporan pelaut asing menyebutkan, pelabuhan Demak lebih sibuk daripada pelabuhan Majapahit di masa akhir. Di masa ketika Majapahit sibuk bertikai dan menghabiskan tenaga untuk menjaga istana, Demak mengembangkan armada, perdagangan, aliansi politik, dan kekuatan militer pesisir yang sangat kuat. Demak tidak hanya menunggu Majapahit runtuh. Demak mengambil alih satu persatu simpul kekuasaan. Majapahit, bagian 11 ketika Majapahit terbelah menjadi kerajaan negara kecil salah. Satu fakta lapangan yang jarang dibicarakan adalah bahwa pada masa akhir, Majapahit tidak lagi seperti kerajaan yang kita bayangkan. Bukan lagi satu kekuasaan tunggal, bukan lagi imperium besar yang bersatu di bawah satu raja. Majapahit berubah menjadi jaringan kecil negara-negara, atau yang bisa disebut sebagai mini kerajaan, yang masih mengaku berada di bawah Majapahit tetapi pada kenyataannya berdiri sendiri. Sejarawan menyebut kondisi ini sebagai disintegrasi teritorial. Daerah-daerah itu punya hukum sendiri, militer sendiri, pemimpin sendiri, pajak sendiri, aliansi sendiri. Nama Majapahit hanya menjadi simbol. Kekuasaan nyatanya tidak lagi ada. Di beberapa wilayah, bangsawan lokal bahkan menggunakan nama Majapahit untuk mendukung legitimasi mereka sendiri, padahal tidak lagi mengirimkan upeti ke istana pusat. Ini menunjukkan satu hal paling pahit, Majapahit runtuh secara perlahan. Tetapi jatuhnya sudah dimulai dari dalam istana sendiri. Bagian 12 Perang PAREG yang tak pernah selesai, dendam turun-temurun meski Perang Paregrek berakhir secara militer pada tahun 1406. Dampaknya tidak selesai pada hari itu. Dendam politik dan sosial antara Majapahit Barat dan Majapahit Timur masih mengakar kuat di seluruh lapisan masyarakat. Keturunan Wirabhumi merasa memiliki hak takhta yang dicuri. Keturunan Wikramawardhana merasa menang dan berhak atas segalanya. Kedua kubu terus bertarung, bukan dalam perang besar lagi, tetapi dalam intrik istana, sabotase ekonomi, perebutan pajak daerah, penguasaan pelabuhan, politik, pernikahan, pembunuhan diam-diam. Majapahit tidak pernah benar-benar hidup damai setelah ke 1406. Prasasti dan kronik lokal mencatat bahwa kerusuhan kecil terjadi hampir setiap tahun, terutama di daerah-daerah perbatasan antara wilayah barat dan timur. Raja-raja berikutnya tidak memiliki wibawa yang cukup untuk meredam dendam itu. Beberapa bahkan dianggap memihak salah satu kubu, memperpanjang konflik internal yang merusak stabilitas negara. Sebuah kerajaan tidak bisa bertahan bila bangsawannya saling menjatuhkan. Dan itulah yang terjadi pada Majapahit. Bagian 13 kemunduran angkatan laut, kehilangan taring seorang raksasa. Majapahit adalah kerajaan maritim. Kekuatan utamanya ada pada kapal, bukan kereta kuda, bukan pasukan kavaleri, bukan benteng darat. Tetapi setelah Perang Paregrek, armada Majapahit melemah drastis. Kenapa? Banyak galangan kapal di wilayah timur ikut perang dan terbakar. Pengrajin kapal tewas atau lari, kayu jadi berkualitas dijarah untuk konflik lokal. Dana kerajaan habis untuk perang internal. Pelabuhan dikuasai adipati lokal yang tidak setia, perdagangan internasional dialihkan ke Malaka ketika Majapahit kehilangan kekuatan lautnya. Sama saja kehilangan nyawanya. Tanpa kapal, tidak bisa memungut pajak, tidak bisa mengawasi wilayah, tidak bisa menyerang pemberontak, tidak bisa berdagang, tidak bisa mempertahankan eksistensi politik. Fakta nyata, tahun 1430 sampai 1500, tidak ada catatan bahwa Majapahit mengirim armada besar ke luar negeri seperti pada masa Gajah Mada. Ini menunjukkan keruntuhan kemampuan maritim mereka. Majapahit bukan hanya kalah dari Demak, Majapahit kalah dari dirinya sendiri. Bagian 14 munculnya Malaka, saingan yang jauh lebih modern ketika Majapahit sibuk dengan perebutan takhta. Di barat Nusantara bangkit kekuatan baru, Kesultanan Malaka. Malaka lahir dengan sistem ekonomi modern, tarif pelabuhan, kebijakan perdagangan internasional, pengaturan pasar, peraturan keamanan pedagang, sistem hukum maritim. Laksamana Cheng Ho dari Tiongkok bahkan mendukung kekuatan Malaka dengan diplomasi tingkat tinggi. Malaka menarik pedagang dari seluruh dunia. Sementara
Majapahit melemah. Malaka berkembang, pelabuhan ramai, ekonomi stabil, keamanan terjamin, kebijakan internasional mendukung perdagangan. Pedagang yang dulu datang ke Majapahit, kini beralih ke Malaka. Ini adalah pukulan fatal bagi ekonomi Majapahit yang sangat bergantung pada perdagangan laut. Catatan Tiongkok menunjukkan bahwa mulai tahun 1400-an akhir, jumlah kapal asing yang singgah di Jawa menurun drastis. Majapahit perlahan kehilangan posisi strategisnya sebagai pusat perdagangan Asia Tenggara. Bagian 15 peran Bali. Benteng terakhir keberlanjutan Majapahit. Ketika Majapahit di Jawa runtuh, Bali mengambil peran penting dalam menjaga tradisi dan budaya Majapahit agar tidak hilang. Saat serangan besar terhadap pusat-pusat kekuasaan Majapahit terjadi, banyak bangsawan melarikan diri ke Belambangan, pindah ke pesisir timur, mengungsi ke Bali. Bukti sejarah menunjukkan bahwa Kerajaan Bali Gelgel menyatakan diri sebagai penerus Majapahit setelah ke 1527. Mereka mempertahankan struktur kerajaan, sistem kasta, seni dan budaya, tradisi keagamaan. Sistem administrasi, bahasa istana Bali menjadi semacam Majapahit kecil yang tetap hidup meski pusat imperium telah hancur. Karena itu pula budaya Majapahit banyak ditemukan hidup di Bali hingga sekarang. Upacara tarian, struktur desa, teks sastra, arsitektur pura Majapahit tidak mati. Ia bernafas melalui Bali. Bagian 16 kebangkitan kekuatan pesisir, Surabaya, Gresik, dan Jepara. Ketika pusat Majapahit melemah, wilayah pesisir mengambil alih jalur perdagangan yang dulu dikuasai kerajaan. Surabaya menjadi kota pelabuhan yang sangat berpengaruh pada abad ke-15. Gresik menjadi pusat perdagangan internasional dengan banyak komunitas pedagang asing. Jepara muncul dengan armada laut yang kuat yang kelak menjadi basis kekuatan Ratu Kalinyamat. Secara politik, wilayah pesisir tidak lagi mau tunduk kepada kekuasaan pusat. Para adipati pesisir mulai mengubah posisi mereka dari bawahan menjadi penguasa independen. Lebih berbahaya lagi, mereka tidak lagi mengirim pajak kepada Majapahit. Inilah salah satu faktor paling fatal ketika pusat lemah dan pesisir kuat. Kerajaan maritim pasti runtuh. Majapahit kehilangan jalur nafas ekonominya. Bagian 17 ketika agama digunakan sebagai alat politik. Majapahit pada masa akhir bukan hanya menghadapi politik kekuasaan, tetapi juga perubahan besar dalam lanskap budaya dan sosial. Pengaruh Islam di pesisir tumbuh sangat cepat karena jaringan perdagangan internasional, komunitas pedagang asing, ulama yang mendirikan pusat pendidikan, masuknya ide sosial politik baru. Namun penting dicatat, keruntuhan Majapahit bukan disebabkan agama melainkan politik dan ekonomi. Beberapa orang sering salah paham dan mengira bahwa Majapahit kalah karena agama baru muncul. Tetapi faktanya, agama hanya memperkuat kekuatan politik yang sudah ada sebelumnya. Demak tumbuh karena kekuatannya, bukan semata karena identitas agamanya. Majapahit runtuh karena kelemahannya, bukan karena agama tertentu menghancurkannya.